Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan penetapan tersangka dua sosok fenomenal di Indonesia, sama-sama dokter. Yang pertama adalah Dr. Richard Lee, yang kedua adalah Doktif atau Dokter Detektif. Nama aslinya adalah Samira Farah Nasya. Sebenarnya cukup miris ya dengan kejadian ini, karena kedua sosok tersebut adalah sosok yang sebenarnya banyak dikagumi, tapi juga ada yang kontra. Cuma kita harus mengambil pelajaran karena pasal yang dikenakan untuk Dr. Richard Lee ini kan berhubungan dengan masyarakat umum karena ada dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen yang dilaporkan oleh kuasa hukumnya Doktif dan juga Doktifnya sendiri pada 2 Desember 2024 dan tepatnya di 15 Desember 2025 itu baru ditetapkan sebagai tersangka. Ya, 7 Januari nanti rencananya akan dilakukan pemeriksaan pertama. Dr. Richard Lee statusnya sebagai tersangka. Nah, memang apa sih yang dilaporkan kalau merugikan masyarakat? Sebelum kita bahas nanti ke dokter detektifnya ya, apa sih yang dia juga menjadi tersangka juga atas laporannya dari Dr. Richard Lee. Menurut keterangan Kasubit Penmas, Bid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak mengatakan bahwa kronologi pelaporannya seperti dikatakan tadi itu adalah di 2 Desember 2024 terkait dengan pembelian kayak sejumlah merek yang dugaannya adalah dari produknya Dr. Richard ya. Kemudian diduga itu adalah kayak menipu konsumennya. Nah, pertama begini yang disampaikan dari Kombes Pol Ronald ini. Pembelian merek White Tomato ya, itu dilakukan oleh Doktif, harganya adalah Rp670.100. Pada saat barang diterima dan dicek, ternyata tidak ada komposisinya white tomato tersebut. Oh, ini dulu yang masih heboh-hebohnya, orang-orang yang beli apa kayak produk, kemudian mereka meran lab gitu, membayar untuk melakukan pengecekan apakah sesuai nggak dengan klaimnya. Tetapi jujur ya, sebelum kita lanjutkan, ini juga harus hati-hati teman-teman, kayak niacinamide gitu kan ya. Kita beli produk tertentu, kemudian kita taruh produknya misalnya di panas-panasan. Diklaimnya adalah kandungan 5%, tapi pada saat kita bawa ke laboratorium, kita bisa bayar sendiri, harganya juga mahal ya, jutaan buat ngecek tersebut. Ternyata kandungan zat tersebut tidak sampai 5%, tapi hanya 2%. Itu juga berarti bukan salah dari produksinya, tetapi adalah proses pada saat kita menyimpan membawanya. Karena kalau terkena matahari, itu akan terdegradasi kandungan-kandungan tertentu. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita harus balance lah dua belah pihak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pembelian produk merek DNA Salmon yang dibeli oleh Doktif, harganya Rp1.730.000. Oh, mahal juga ya ternyata produk-produknya. Dugaannya barangnya sudah nggak steril dan tutupnya udah nggak proper lagi. Berarti harusnya penyidik sudah memverifikasi nih mereka membelinya dari tempat yang memang sudah benar, tidak ada penipuan. Karena kan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Apalagi kayak Doktif ataupun Dr. Richard, mereka berpendidikan, mereka juga orang kaya raya terkenal. Jadi penyidik nggak mungkin sembarangan menetapkan tersangka. Alat buktinya apa nih dari hukum kita yang sudah mengumpulkan mereka menjadi tersangka begitu? Keterangan ahli kah? Atau keterangan saksi? Atau mungkin ada petunjuk? Atau ada yang lainnya? Nah, berikutnya juga produk terakhir yang dibeli adalah beli produk mereknya Miss V, brand stem cell di marketplace semuanya. Itu harganya Rp922.000, ternyata barang itu dugaannya adalah repacking dari produk lain. Ini nggak boleh sih di Indonesia ya. Di negara manapun nggak boleh. Misalnya, aku punya produk merek nih namanya Anja Skincare gitu. Kemudian aku belilah produk yang sudah beredar di pasar, aku repacking aja, aku tutupin. Sama kayak kasus dulu kue-kue yang di Indonesia ada oknum yang beli kue di umum, kemudian di repacking, harganya dinaikin berlipat-lipat. Diklaimnya itu adalah kesehatan, padahal nggak ada gitu kan ya, yang gluten free dan sebagainya. Itu nggak boleh sih, dan pasal yang dikenakan, dugaannya untuk Dr. Richard adalah pasal 345, ada beberapa jungto, tapi yang paling utama adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Di pasal ini adalah mengatur sanksi pidana berat bagi siapapun yang memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi
atau ALKES, alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Bertujuan memperkuat pengawasan mutu produk kesehatan di Indonesia. Wah, kalau memang betulan Dr. Richard Lee melakukan tuduhan seperti itu, ya aku rasa masyarakat juga harus menuntut nih yang sudah beli. Kayaknya kan memang termasuk yang dokter sukses ya di Indonesia, hartanya juga pasti udah puluhan miliar atau bahkan ratusan, I don't know exactly, karena kan Dr. Richard bukan pejabat negara, jadi kita nggak tahu nih LHKPN-nya seperti apa gitu. Nah, sementara untuk Dr. Samira Faranhas atau Doktif, ini dilaporkan Dr. Richard Lee itu terkait dengan pasalnya adalah pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan Doktif ditetapkan sebagai tersangka itu pada 12 Desember 2025. Kenapa kok tidak ditahan gitu? Karena kan di aturan kita itu kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, si tersangka itu boleh mengajukan untuk penundaan penahanan. Kalau Undang-Undang ITE kurang lebih ya sekitar 2 tahun ya. Ya, make sense gitu. Nah, reaksinya sekarang seperti apa? Ini ada reaksi nih dari Instagramnya Nikita Mirzani Mawardi. Seharusnya yang ngetik bukan Nikita, mungkin ada adminnya gitu. Komentar di IG-nya Dr. Richard, tersangka 2026, sekalian bawa baju ya biar nggak bolak-balik. 4 jam yang lalu, hari ini baru diposting. Ini memberikan postingan ke videonya Dr. Cha bersama istrinya lagi liburan di pantai. Oke, kemudian bagaimana dengan Dokter Detektif Real dari Instagramnya? Ini yang disampaikan ya beberapa waktu lalu, beberapa jam lalu. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gimana kabar Dr. Richard Lee? Jantung kamu aman? PMJ Preskon sesuai janjinya kan? Kamu yang suruh apa ini RM apa dan ternak akun-akun lain untuk serang Doktif. Fokus aja kembalikan uang yang sudah kamu ambil dari masyarakat. Laporan kamu di Polres Jaksel tidak akan membuat Doktif mencabut laporan di PMJ. Oh, karena kan memang Doktif juga dilaporkan di Polres tersebut terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini deliknya apakah delik aduan atau delik nggak perlu aduan gitu. Jadi kalau memang ada kerugian ya bisa langsung dilanjutkan. Ya, tapi kan siapa sih orang yang mau bermasalah gitu sama orang kaya, sama orang berpendidikan dan populer gitu? Ya, I don't know, apakah betulan dokter detektif ini adalah pure pengen membela masyarakat atau untuk hal-hal yang lain? Karena untuk Doktif sendiri pun sekarang ada pro dan kontra loh. Kalau dulu kan memang awalnya banyak sekali tuh yang memuja Doktif. Wah, terima kasih Doktif. Anda menyelamatkan wajah perempuan Indonesia gitu loh dengan over klaim, overprice, dan sebagainya. Tetapi sekarang juga ada sebagian masyarakat yang menilai, Doktif juga jualan kan? Apakah jangan-jangan itu sebagai kayak black campaign aja karena persaingannya? I don't know teman-teman, untuk bagian tersebut kalau masalah niat kan itu urusan kita sama Tuhan ya. Hanya Tuhan dan kita yang tahu niat seseorang itu seperti apa. Cuman kalau secara masyarakat, ada nggak sih manfaat yang didapatkan? Ada banget sih, kayak misalnya yang dugaan terkait dengan overclaim, overprice, kan masyarakat jadi lebih knowledgeable sekarang. Oh, ternyata ini nggak benar, itu nggak pas. Jadi kita lebih ngerti gitu loh. Karena di Indonesia itu suka nggak suka ya, banyak orang tuh yang masih begitu terpesona hanya dengan sosok-sosok orang yang dikagumi tanpa melihat kontennya apa gitu loh. Kalau ada satu sosok yang dikagumi, sudah mengatakan ini bagus, itu langsung percaya tanpa mencari lebih tahu apakah itu benar atau enggak. Kemudian yang disampaikan lagi dari Dokter Detektif Real adalah begini. Finally, penantian nyaris setahun dengan penyerangan dan penggiringan opini tiada hentian dilakukan oleh para mujair, geng tikus, membuahkan hasil. PMJ tegak lurus menegakkan keadilan. Love you Pul PMJ. Untuk SS, siapa tuh SS? Screenshot, lepas masker ya saat pemeriksaan nanti kalau nggak salah tanggal 8 ya pemanggilannya. Tuh nggak? Oh, ini kayaknya yang berhubungan dengan waktu pernah video viral dokter detektif itu yang direkam gitu, bukan rekam, siaran langsung ya. Kemudian dia diserang dengan kata-kata begitu. Ya, ini juga pro dan kontra sih. Cuma sekali lagi, dari drama-drama ini yang sudah menjadi korban, aku lihat adalah Nikita Mirzani kan, sekarang sudah mendekam dalam penjara.
Nah, apakah ini nanti dramanya akan berlanjut lagi dengan sosok-sosok yang lain? Ya, Doktif sudah ditetapkan sebagai tersangka, Dokter Richard Lee juga sama, apakah akan menyusul yang lain-lainnya? Tetapi satu hal yang mau aku sampaikan teman-teman begini ya, kita sebagai orang Indonesia, ini ngomongin skincare ya, kita itu jangan terlalu berekspektasi pengen kulitnya itu seperti orang-orang yang berbeda benua, kayak orang Amerika, yang kulit putih luar biasa, nggak bisa. Atau ngelihat nggak usah jauh-jauh deh selebritas, selebgram di Indonesia yang kulitnya mulus banget. Pertama gini ya, kita perawatannya beda. Pertama, mereka nggak cuma perawatan skincare, tapi juga mereka ke klinik. Mereka melakukan treatment-treatment yang harganya puluhan sampai ratusan juta. Itu aja udah kalah kalau hanya rely kepada perawatan. Yang kedua adalah mereka aktivitasnya itu boleh dibilang adalah bisa dikondisikan di bawah yang nggak panas gitu loh. Tapi kalau masyarakat Indonesia pada umumnya, di situasi kita yang sebegitu panasnya, yang masih naik motor lah, atau harus ke lapangan, nyuci, masak, jadi nggak bisa disamakan target kulitnya kita dengan orang-orang yang berada di layar handphone kalian gitu loh. Jadi please kita juga harus pinter, kalian namanya cantik dan juga ganteng, itu nggak harus kulit yang putih. Kita kulit sehat, nggak berjerawat, itu udah salah satu indikasi bahwa kulit kita baik dan juga sehat sebenarnya. Jadi nggak perlulah sampai yang putih-putih banget hanya demi mencapaikan sebuah idealisme kecantikan ataupun juga ketampanan untuk masyarakat Asia. Terima kasih sudah menonton. Kita nantikan bagaimana drama berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.